Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi, 3 warta gembira yang barusan kita dengar bersama. Pertama, bacaan pertama dan Injil suci melukiskan kisah kenaikan Yesus. Sedangkan bacaan kedua melukiskan harapan-harapan yang harus ditimbulkan oleh para pengikut Yesus setelah ia tidak ada bersama para murid. Dengan kata lain, setelah Yesus yang dahulu dialami sebagai Yesus historis beralih menjadi Yesus spiritualis, apa yang harus diharapkan oleh para pengikutnya? Itu yang ditekankan, bahwa para murid diharapkan untuk senantiasa meminta kehadiran Roh Kudus untuk membuka pikiran, perasaan, dan semua daya dalam diri mereka agar mengakui Yesus sebagai Tuhan yang kini bertakhta di samping kanan Allah Bapanya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, para confrater sekalian, peristiwa kenaikan Yesus merupakan bukti bahwa Yesus tidak berteori tentang sejarah keselamatan yang terbentang antara ramalan para nabi tentang Sang Juru Selamat yang akan datang dengan dirinya yang merupakan bukti pemenuhan ramalan para nabi. Yesus tidak berteori. Selama 3 tahun bersama para muridnya, Yesus mengajar, dan protokol pengajarannya adalah tentang pentingnya meletakkan dasar hidup di atas nilai-nilai kerajaan Allah. Kasih, cinta, kebaikan, keadilan, damai, sejahtera. Itu yang ditekankan Yesus selama mengajar. Yesus tahu dan sadar bahwa tradisi pengajaran yang diletakkan oleh para imam ahli Taurat lebih menekankan hukum atau lebih bersifat legalistik yang membuat orang beriman dengan rasa takut, bukan dengan kesadaran yang dalam, bukan dengan kesadaran yang penuh cinta akan Yahweh yang diajarkan dari generasi ke generasi. Maka Yesus memilih metode naratif dengan gaya yang begitu human, penuh pengertian, penuh bela rasa, mengandung daya liberatif, daya yang membebaskan. Kita bisa bayangkan bagaimana Yesus berjumpa dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, terutama yang berpenyakit kusta yang selama itu dijauhkan. Tapi bagi Yesus itu adalah lahan misi yang harus digarap. Ia datang untuk segala jenis manusia, apapun mereka. Pengajarannya mudah dipahami karena beranjak dari hal-hal praksis dan real. Setting pengajarannya selalu beranjak dari misalnya dunia pertanian, kerajaan Allah seperti biji sawit atau kenal dan sebagainya. Juga dari dunia dapur, kerajaan Allah seperti seorang ibu yang mengambil terigu dan kemudian sedemikian rupa dengan ragi sehingga besar. Juga dari dunia elektrik atau cahaya. Dan Allah seperti terang atau lampu yang dibakar atau dihidupkan, tidak mungkin harus ditaruh di bawah ganteng, tapi dia harus. Kemudian dari dunia nelayan, soal ikan yang baik dikubur, ikan yang kurang baik dibuang kembali. Lalu dunia peternakan, Allah Tuhan sebagai gembala yang penuh kasih datang mencari yang sesat. Siapa yang tidak mengerti baik pengajaran yang naratif yang model begini? Karena itu dasar pengajaran yang naratif ini membuat Yesus sungguh dikagumi dari masyarakat agung, bahkan sampai yang kelas menengah sampai atas. Tapi bahwa persoalan selalu ada blocking psikologis. Mereka yang kelas menengah ke atas tidak akan dekat karena ketakutan,
kecuali Nikodemus dan beberapa yang lain. Perbedaan metode pengajaran dan pendekatan menyebabkan Yesus dibenci oleh para imam, ahli Taurat, dan kaum Farisi. Maka jauh-jauh hari Yesus tahu itu. Yesus sudah tahu bahwa langkah-langkah saya itu diintai. Langkah-langkah saya itu senantiasa dibuat supaya dipergok agar satu waktu mereka jebak saya. Dia antisipasi dengan berbicara selama 3 kali soal penderitaan, bahwa anak manusia akan ditangkap oleh tua-tua, dia akan menderita, dibunuh, tapi hari ketiga dia akan bangkit. Itu yang membuat Yesus mengantisipasi keadaan itu agar para murid tidak kaget atau tidak terkejut. Yesus akhirnya wafat dan kematian Yesus akan menguburkan semua harapan para murid. Tidak ada harapan lagi. Mau apa? Seperti sebelum-sebelumnya saya selalu katakan bahwa Yesus selama ada bersama para murid tidak meletakkan satu dasar yang membuat para murid yakin untuk menghadapi masa depan. Dari segi organisatorik, dari segi metode pengajaran, dan juga dari beberapa segi manajerial bagaimana mengatur sebuah kesebelasan yang dia tinggalkan itu. Yesus tidak terlalu kuat dan memang tidak kuat. Selain untuk meneguhkan itu, dia menjanjikan Roh Kudus. Jadi selama 40 hari Yesus setelah penampakannya bolak-balik menampakkan diri. Setelah kematiannya bolak-balik 40 hari itu, atau kata saya 39 hari ke-40 hari ini, ia bolak-balik menampakkan diri selama kurang lebih 10 kali. 10 kali membuktikan bahwa kebangkitan bukan imajinasi kosong, tetapi merupakan fakta yang kembali membuat harapan, sukacita, kebahagiaan, optimisme para murid itu kembali menjulang. Dulu ketika Yesus tinggalkan mereka, aduh, mau apa ini? Matilah kita. Dia sudah pergi terus mau apa? Begitu penampakan, semua harapan itu membubul, menjulang ke tinggi. Nah, pada setiap penampakan selalu ada 6 hal yang dinyatakan. 1. Sapaan. Damai sejahtera bagi kami. Yesus tidak berorientasi pada solar system dalam memberikan salam. Peredaran matahari tidak mempengaruhi Yesus dalam memberikan salam. Entah pagi, siang, malam, Yesus selalu mengatakan damai sejahtera bagi kami. Itu mengandaikan bahwa Yesus secara psikologis sudah tahu keadaan para murid yang takut dan cemas. Karena itu Yesus mengatakan, sudahlah murid-muridku tersayang, damaikanlah pikiranmu, damaikanlah perasaanmu, sebab kalau pikiranmu, perasaanmu damai, Anda akan fokus untuk mewartakan apa yang saya wariskan kepadamu. Kalau Anda fokus, jelas Anda akan sejahtera. Hal yang kedua, dalam penampakan ada dialog. Kita bisa membayangkan bagaimana penampakan awal Yesus bertemu Maria Magdalena dan berdialog di pinggir gunung, di depan gunung. Kemudian berdialog dengan para murid, dengan Thomas, dan dengan 2 murid yang Emmaus. Itu dialog terjadi. Dialog penyadaran yang sebelumnya para murid itu bingung, cemas, apakah betul-betul Yesus bangkit, memang penampakannya, jangan sampai itu roh dan sebagainya. Tapi melalui dialog itu, Yesus meyakinkan mereka tentang ajaran tentang Mesias yang harus menderita. Lalu yang berikut ada aksi. Saat murid-murid kerja cari ikan, Yesus datang. Aksi berikut makan bersama. Jadi nyata sekali bahwa memang Yesus ada menampakkan diri dan beraksi seakan-akan sebelum meninggal. Kemudian ada penyerahan tugas kepada Petrus untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Penyerahan. 3 kali Yesus Petrus ditanya sampai Petrus tersinggung, tapi dia terima. Ya sudah, ini semacam sindiran atas 3 kali Petrus menyangkalnya. Dan Petrus membangun komitmen, bersedia membangun komitmen untuk menjadi gembala, merujuk kembali kepada penyerahan tugas
ketika Petrus mengakui dan Yesus mengatakan, di atas batu karang ini akan mendirikan gereja. Lalu yang berikut ada perutusan. Pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang berikut terakhir adalah ada janji. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini betul-betul Yesus mau membuktikan bahwa penyertaan Yesus tidak hanya Yesus yang historis, tetapi Yesus yang spiritualistik juga tetap akan menyatakan penyertaannya. Akhirnya Yesus naik ke surga, merupakan peristiwa pembuktian sejati bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Para murid tidak akan mengalami dia lagi sebagai Yesus sejarah, tetapi Yesus yang spiritual, yang berjanji tetap menyertai mereka sampai akhir zaman. Ini bagi saya merupakan kunci yang membuat para murid itu memiliki link terus, punya relasi dan komunikasi terus terentang antara Yesus yang spiritualistik dan Yesus dan muridnya, para muridnya yang tetap berada dalam kancah historis di dunia ini. Janji penyertaan itu diteguhkan dengan perutusan Roh Kudus sebagai nahkoda gereja sepanjang zaman. Roh Kudus itu nahkoda yang senantiasa menyertai gereja dalam segala situasi. Maka bapak-bapak gereja mengatakan fluctuat non mergitur. Gereja sebagai bahtera digoncangkan tetapi tidak pernah bisa ditenggelamkan karena Roh Kudus ada di sana. Roh Kuduslah yang menyertai. Maka misalnya sekarang kita berada dalam situasi COVID ini, hampir 4 bulan lebih kita semua terpasu dalam segala hal. Dalam situasi seperti ini, merujuk kepada ungkapan fluctuat dan non mergitur, kita sebagai gereja, kita sebagai bahtera digoncangkan, tetapi pengharapan akan janji Yesus akan menyertai kami sampai akhir zaman ini menjadi kekuatan untuk tetap memiliki pengharapan bahwa memang Tuhan tidak pernah menjadikan lautan yang teduh, tapi pelabuhan yang aman bagi setiap kita yang berharap padanya. Saat ini kita tidak akan lagi mengalami Yesus historis, tapi Yesus spiritual yang dapat kita alami melalui Ekaristi Kudus, renungan akan firman-Nya, doa-doa dan refleksi kita. Kedekatan kita dengan Yesus secara detail melalui Ekaristi Kudus merupakan warisan di mana Yesus mau mengatakan bahwa melalui Ekaristi Kudus, aku ada dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Karena itu korelasi yang begitu intim yang dibangun melalui Ekaristi Kudus ini sesungguhnya juga meneguhkan janji Yesus. Tenang, jangan cemas, aku takut. Jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Terutama di masa saat ini kita sungguh dicekam oleh COVID, maka baiklah kita tetap membangun pengharapan bahwa apapun situasi yang kita alami, Allah kita adalah Allah yang turut berperan dalam sejarah terluntanya hidup kita, apapun situasinya. Karena itu maka baiklah kita memaknai realitas COVID ini sebagai momentum di mana kita menghargai permenungan, menghargai kesenyapan tinggal di rumah, untuk lebih dekat membangun relasi dengan siapa diri kita, mengetahui siapa diri kita dalam hubungan dengan sesama, dalam hubungan dengan pekerjaan, dalam hubungan dengan Tuhan. Karena sebelum-sebelumnya kita tercemplung dalam kesibukan-kesibukan yang merampas semua kearifan hidup yang kita miliki, termasuk permenungan dan keheningan. Itu dirampas karena sibuk. Kita tercemplung dalam kesibukan sehingga kita kadang menyadari diri sebagai pribadi mekanistik,
bukan pribadi biologis yang punya pikiran, perasaan, dan cara memperlakukan orang secara human. Tetapi dengan momentum COVID ini, kita justru seperti dipaksa untuk sesungguhnya menyadari bahwa kita adalah pribadi yang di dalam diri kita Tuhan menyimpan banyak hal powerful. Tetapi karena kita kurang mengalaminya, sebab kita terlanjur tercemplung dalam kesibukan-kesibukan yang membuat kita tidak mampu melacak semua kehebatan dalam diri kita. Maka saya mau katakan bahwa kita semua adalah manusia hebat. Setiap pengikut Kristus adalah manusia yang hebat, karena dia disertai roh yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka kita diberi daya. Kalau diberi roh, maka jelas roh itu memberi kita daya untuk bagaimana memaknai hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hadiah bagi orang lain. Di mana kita ada, kita sungguh bermakna dan berarti bagi orang